apa ya tools internal dari jurnalis itu sendiri dalam membantu kerja-kerjanya maupun AI ini juga menjadi apa bagian dari produk jurnalistik yang kelihatan ke audiens atau ke pembaca gitu. Kalau sebagai tools internal jelas ya mungkin teman-teman juga sudah mengalami ini. AI tentu digunakan untuk banyak hal seperti untuk riset gitu ya, untuk diskusi atau brainstorming, untuk penerjemahan dokumen misalnya, untuk OCR gitu ya, untuk mengekstrak teks dari dokumen PDF atau image ya misalnya seperti itu karena sekarang LLM Large Language Model punya kemampuan yang sangat baik untuk itu. Terus kalau ada beberapa hal yang mungkin saya perlu mention sedikit. Pertama misalnya tahun lalu gitu ya teman-teman jurnalisme data Kompas itu menggunakan AI untuk membantu menganalisis dokumen dalam jumlah besar. Jadi teman-teman itu waktu itu membuat liputan terkait kasus-kasus pembunuhan di Indonesia. Mereka mengekstrak mungkin ratusan putusan pengadilan dari websitenya Mahkamah Agung. Totalnya mungkin kalau di total ada 1.000 lebih halaman gitu ya. Lalu teman-teman itu menggunakan AI untuk mencari polanya, pola kasus itu di setiap putusan sehingga mereka bisa mendapatkan dengan cukup cepat dan relatif akurat tentang untuk mengidentifikasi misalnya siapa pelakunya gitu ya, jenis kelaminnya paling banyak apa, eh, eh, umurnya berapa, lalu kemudian motif pembunuhannya apa, dan bahkan sampai detail jam terjadinya pembunuhan itu pada jam berapa yang paling banyak terjadi. Gitu. Itu satu contoh untuk melakukan analisis data dan uh, ini dilakukan beberapa kali. Terakhir saya tahu teman-teman Des Politik Hukum juga melakukan itu untuk menganalisis kasus korupsi dengan pola yang sama. Gitu. Terus Kompas kalau dari sisi uh, uh, produk, Kompas sekarang punya chatbot AI namanya Aiko ya, asisten interaktif Kompas. Itu chatbot yang bisa diakses di aplikasi kompas.id, hanya di aplikasinya, tidak di websitenya. Uh, Chatbot ini bisa menjawab pertanyaan tentang topik-topik yang terhangat ya, topik-topik hangat atau topik-topik besar yang sedang dibicarakan pembaca berdasarkan dan jawabannya digenerate dari laporan di Kompas tentu saja, dan di bawahnya pembaca akan menemukan link sehingga harapannya pembaca ketika mendapat jawaban mereka juga bisa memverifikasi jawaban itu gitu langsung ke beritanya. Terus contoh yang lain yang sudah kami lakukan juga beberapa waktu terakhir, kami mengenerate satu produk baru namanya Kompas Senior Brief. Ini semacam audio brief, jadi audio bentuknya adalah audio, isinya adalah ringkasan berita dari topik-topik tertentu. Sama ini topik-topik yang besar juga, misalnya yang pernah saya buat terakhir hari ini saya buat soal kasus korupsi ombudsman ya, ketua ombudsman yang ditangkap oleh kejaksaan. Kita ringkas beberapa berita terkait satu topik itu misalnya, kemudian kita ubah itu menjadi naskah berbentuk audio, naskah yang siap untuk dibacakan, bukan bentuknya bukan podcast karena bukan dialog tapi dia semacam monolog gitu ya. Lalu audionya kita generate dengan AI gitu. Jadi ini juga produk yang kita lakukan sejak beberapa bulan lalu. Produknya ada di Spotify-nya Harian Kompas dan di websitenya Kompas ID. Lalu contoh yang lain, teman-teman des videonya Kompas beberapa kali mencoba mengenerate video juga dengan AI gitu ya, dengan macam-macam toolsnya, kadang menggunakan Google VAO, kadang menggunakan Sora dari OpenAI dan sebagainya gitu ya. Itu sebagai bagian dari uji coba.
apalagi ya, ada beberapa yang lain gitu ya, misalnya eh, eh, saya sendiri apa ya, menguji coba banyak tools sebenarnya di internal newsroom, dari mulai tools untuk transkripsi yang kami buat sendiri gitu ya, sampai tools untuk mengecek kesalahan ejaan, seperti Grammarly tapi versi untuk bahasa Indonesia, dan terintegrasi dengan di internal kami sendiri gitu. Kira-kira gitu sih Mbak, gambarannya ada beberapa hal yang dilakukan. Iya, berarti kalau kita bisa lihat mulai produksi sendiri, engagement terhadap pembaca sendiri begitu, dan mengumpulkan data itu juga sendiri sudah cukup banyak sebenarnya pemanfaatan AI di dalam redaksi itu. Nah, dari sana sebenarnya pedomannya gitu. Apa yang menjadi pedoman teman-teman? Apakah ada pedoman tertulis atau apa untuk pemanfaatan AI ini? Hmm, Oke. Sebelum ke situ saya paparkan satu lagi, karena ini satu use case yang juga menarik. Jadi teman-teman beberapa waktu lalu juga teman-teman di jurnalisme data itu menggunakan AI untuk mengenerate semacam apa ya namanya, visualisasi data atau dashboard gitu. Jadi kalau dulu teman-teman yang belajar jurnalisme data itu kan mengenerate visualisasi dengan tools seperti Floris, seperti Data Wrapper gitu ya. Sekarang dengan adanya banyak tools AI untuk vibe coding ya, istilahnya ngoding dengan AI, maka dengan sangat mudah kita mengenerate visualisasi yang lebih custom gitu ya, semacam apapun bentuknya gitu ya, dashboard dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan, dan menurut saya itu juga use case yang sangat penting gitu, karena ke depan mungkin tren ini akan berlanjut gitu. Nah, soal pedoman sebenarnya Kompas Gramedia ya, bukan harian tadi, Kompas Gramedia sebagai sebuah grup, terutama sebenarnya adalah KG Media. Jadi KG Media itu adalah entitas yang membawakan beberapa media di bawah kelompok Kompas Gramedia. Itu sebenarnya sudah punya pedoman penggunaan teknologi AI sejak beberapa tahun lalu gitu. Saya lupa tepatnya, tapi seingat saya pedoman ini sudah ada bahkan sebelum Dewan Pers membuat pedoman gitu. Dewan Pers kan kalau nggak salah tahun lalu membuat pedoman pemanfaatan AI di ruang redaksi. Nah, uh, isinya apa sih sebenarnya? Menurut saya kurang lebih sama isinya antara dua pedoman itu. Uh, Kalau dibahasakan, meskipun di Kompas pedoman kami mungkin agak sedikit lebih rigid dan ada use case yang disebut gitu ya. Tetapi pada intinya menurut saya aturan besarnya itu mirip-mirip ya. Pertama, bahwa penggunaan AI tetap harus melibatkan manusia gitu ya, human in the loop. Jadi proses produksi apapun, proses penggunaan AI dalam ruang redaksi itu tetap harus dalam kerangka pengawasan dan evaluasi oleh jurnalis manusia gitu. Yang kedua, eh, jurnalis dan newsroom atau media, redaksi media itu bertanggung jawab penuh terhadap produk jurnalistik yang diproduksi dengan AI gitu. Jadi kemudian kita nggak bisa mengatakan kalau beritanya salah, ya kita nggak bisa mengatakan oh itu salahnya ChatGPT gitu ya, atau salahnya tools AI yang lain gitu, karena kita lah yang mempublish itu, menggunakan itu ya, dia sebagai alat. Terus yang ketiga juga yang terpenting adalah, kalau meskipun ini debatable ya seberapa jauh pelibatannya, tapi kalau kita menggunakan AI cukup signifikan dalam sebuah karya jurnalistik, maka dia harus disebut atau ada pengumuman kepada audiens, sehingga audiens memahami bahwa produk jurnalistik yang sedang mereka baca, juga mereka konsumsi itu adalah menggunakan AI gitu. Nah, kalau di pedoman KG ya, di kami sendiri memang sangat dijelaskan bahwa AI adalah alat bantu gitu, bahwa AI adalah alat bantu yang bisa membantu jurnalis gitu. Dia bukan
untuk menggantikan. Dan saya sendiri secara pribadi ya setelah merefleksikan pengalaman setahun terakhir ya menurut saya penggunaan AI itu harus didasari prinsip bahwa AI kalau kita menggunakannya maka dia harus digunakan untuk meningkatkan atau produk jurnalistik gitu ya atau memberi nilai tambah terhadap produk jurnalistik itu sendiri gitu bukan jangan sampai kemudian kita menggunakan AI tapi justru menurunkan kualitas produk jurnalistik itu sendiri gitu. Kalau penggunaan AI kemudian ternyata menurunkan kualitas produk jurnalistik ya ngapain kita pakai AI gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Harusnya dengan alat bantu teknologi baru ini produk jurnalistik kita jadi lebih baik. Ya, menarik sebenarnya, pengen menggali lebih dalam inisiatif teman-teman di Kompas ID, termasuk bikin tools-tools sendiri ya. Kenapa lebih memilih membuat, meng-create tools sendiri ketimbang memakai tools yang sudah ada secara umum gitu, kalau dari Mas Firdaus sendiri dan gimana ya, apakah kita kan jurnalis ini kan nggak ada basicnya, maksudnya nggak banyak AI, bikin tools juga kita nggak punya banyak basicnya, di mana peran AI ini sangat bermanfaat gitu untuk kita dalam hal misalnya ya pengolahan data, video, begitu mengumpulkan data gitu. Nah, gimana kira-kira terkait itu, Mas? Iya, sebenarnya dengan munculnya AI generatif, terutama yang disebut dengan large language model atau model bahasa besar (LLM) itu sebenarnya itu membypass banyak hal ya, membuat orang-orang yang nggak punya basic ya katakanlah ya basic basic coding atau software engineering itu bisa meng-create banyak hal, membuild banyak hal, membangun banyak hal dengan bantuan AI gitu. Itulah makanya kemudian ada istilah vibe coding ya, kita ngoding tapi dengan bantuan AI. Nah, saya sendiri belajar itu belajar benar-benar otodidak. Saya nggak punya sama kayak nggak punya pengetahuan coding dan sebagainya, bahasa apapun saya bahasa-bahasa pemrograman itu saya nggak tahu gitu ya. Tetapi setelah belajar secara otodidak menggunakan mencoba banyak tools sebenarnya itu mungkin sangat mungkin dilakukan gitu. Eh, dari mulai membuat yang sederhana seperti visualisasi data yang eh, kemarin saya lihat di teman-teman jurnalisme data itu ternyata dia dibikin bukan pakai tools yang canggih-canggih seperti kalau sekarang lagi tren cloud code dan sebagainya. Kita bisa bikin itu dari ChatGPT saja gitu. Dari ChatGPT yang gratisan kita minta dia generate nulis coding gitu ya. Kita download filenya karena dia hanya hanya mindset tanya ke orangnya, tahu pakai apa bikin ini dan oh pakai ChatGPT saya agak kaget ya pakai ChatGPT gitu untuk bikin kayak gini gitu saya bayangin dia pakai tools yang agak inilah advance gitu ya ternyata ChatGPT dan itu hanya berupa satu file HTML gitu. Nah itu sangat mungkin dilakukan sekarang banyak hal yang bisa dilakukan dengan itu. Nah kenapa sih pertama kenapa mengenerate tools atau melakukan itu sendiri? Kita tahu lah bahwa dari teman-teman di jurnalisme data pasti tahu ya sejak dulu perdebatan pemisahan role ini ya antara jurnalis, desainer dan ya programmer inilah ya sesuatu yang dari dulu kita bagaimana sih role ini harus dipisahkan atau ini jadi satu atau bagaimana dari dulu kita berupaya mengajari jurnalis sampai mengajari jurnalis sampai harus bisa coding lah dan sebagainya gitu ya. Nah, situasi sebenarnya sekarang hambatan barrier untuk belajar itu tuh eh, jauh lebih rendah gitu. Jadi nggak apa ya nggak nggak mungkin lah apa ya nggak mustahil kita melakukan itu gitu. Saya sendiri eh, mengenerate misalnya ya mengenerate beberapa prototipe chatbot gitu ya yang sebelum akhirnya jadi chatbot yang benar-benar di-generate oleh teman-teman software engineer di Kompas, saya sendiri menguji coba itu, gitu, menguji coba membuat chatbot itu sendiri dengan tools AI.
banyak banget, tentu banyak banget problemnya ya, awalnya jatuh bangunnya, ada salahnya, ini harusnya begini kalau berdasarkan apa ya istilahnya, eh, panduan ideal itu harus begini tapi saya lakukan itu begini ya, itu banyak banget yang memang terjadi, tetapi itu saya kira sangat mungkin dilakukan gitu karena tools AI sekarang sangat berkembang. Dan buat saya pribadi sih kenapa menggunakan mengenerate tools itu, kalau secara pribadi saya itu adalah bagian dari proses saya belajar gitu, bagian dari proses saya belajar dan sekaligus proses saya melihat sejauh mana AI ini bisa kita manfaatkan untuk jurnalistik itu sendiri gitu. Jadi dalam beberapa kasus itu tuh apa ya, di Kompas itu untungnya ya kita itu eh, kulturnya adalah sekarang eh, sangat menghargai inovasi gitu. Jadi lebih baik sekarang itu kalau di kami ya, daripada minta izin minta maaf di belakang lah gitu. Artinya kita banyak mengenerate project, misalnya chatbot versi awal saya itu saya bikin gitu ya, nggak ada izin ke siapa-siapa, lalu saya tunjukkan ke banyak apa editor saya, teman-teman yang lebih senior, dan mereka oh bisa begini ya, bisa begini, dan itu sampai kemudian itu apa ya, kemudian akhirnya turun perintah lah gitu ya, untuk membuat versi proper dari situ yang dikerjakan oleh teman-teman software engineer gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang apa ya bekerja, terutama bekerja di newsroom yang besar gitu ya, maksudnya banyak banyak role-nya, banyak ini, menurut saya membuat prototipe produk dengan AI atau tools dengan AI itu salah satu cara supaya kita bisa mengusulkan sesuatu gitu, sebuah inovasi gitu. Kalau zaman dulu tuh kita mau usulkan hanya ide ya, hanya gagasan. Saya punya ini, tapi nggak bisa mewujudkan. Nah sekarang kita itu punya alat untuk mewujudkan itu, meskipun itu hanya bentuk prototipe gitu. Nah ketika itu mau di-launch sebagai proyek yang utuh, sebagai produk utama dari sebuah newsroom gitu ya, tentu saja mungkin perlu keterlibatan tetap perlu keterlibatan teman-teman dari software engineer gitu. Tetapi paling enggak kita sudah punya prototipe sehingga para stakeholder itu tahu gitu loh. Ini layak nggak untuk diteruskan gitu ya. Ya, pengalaman Mas Haris ini sebenarnya sangat relate dengan apa yang dikerjakan IDJN ya, dengan Mas Kresna. Ada ide, ada Mas Kresna nih. Sekalian ya, kita akan pengenalan tentang cek data AI. Nah, ini sebenarnya sebuah ide, gimana sih kita bisa memverifikasi omongan pejabat gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya kan gitu. Nah, akhirnya ya ide dulu, kemudian buat prototipenya dan uji coba. Nah ini setelah uji coba, Mas Kresna akan sharing nih sedikit soal cek data AI. Apakah ini layak dilanjutkan atau bagaimana? Publik akan coba melihatnya. Oke, Nah silakan Mas Kresna. aku izin sharing dong, Debo, Oh iya, oke. Eh, supaya Sebentar, tahu ya. sebentar, sebentar. Em, Sorry, sorry. Oke, Search for everyone aja bikinnya. bentar ini kok Yes, tidak muncul. Wait, wait, wait. sambil menunggu ya. Oke. Nah, aku sebenarnya sharing juga ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Haris itu itulah yang kami lakukan di DJN. Eksplorasi kayak cobain macam-macam hal sampai akhirnya kayaknya bisa nih kita bikin sesuatu dengan nggak dengan AI semulanya, tapi aku akan sharing. Um, so Eh, jadi ini adalah project Chat Data AI yang kami itu kemarin kayak pitching untuk ikut hackathon yang dibikin sama Internews di Bangkok tahun lalu gitu ya. Jadi kami punya ide untuk bikin Chat Data AI. Fungsinya buat apa? Nanti juga cara kerjanya gimana? Sama eh, eh, kita akan cobain gitu. Idenya tuh berawal dari kira-kira begini. Ketika ada pejabat, misalnya, for example, ini ada Prabowo bilang, saya buktikan ciptakan 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Semua pemberitaan, media Detik, CNBC,
Kompas, Tempo semuanya tuh menyebutkan bahwa menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan dari MBG. Tapi tidak ada satupun media yang eh, berusaha untuk memverifikasi benar nggak data yang diucapkan Prabowo itu benar atau apakah data yang diucapkan Prabowo itu salah atau sebagian benar atau sebagian salah atau mislead atau seperti apa gitu ya. Nggak ada upaya itu. Nah, karena kita ngelihat memang kayaknya teman-teman di lapangan itu memang butuh cepet aja nulis berita gitu ya, sehingga tidak punya kesempatan buat kayak verifikasi apakah datanya itu benar atau enggak. Dan data kita kan susah ya, nyari data di BPS tuh bukan skill yang semalam bisa cari di BPS gitu ya, tapi ada juga proses nyari di BPS tuh agak rumit. Karena itu kami memulainya dengan ini juga Tempo juga sama gitu ya, Tempo CNBC. Nah kami tuh pengen ya supaya jurnalis bisa memverifikasi ini cepet lah gitu-gitu. Nah kami mau bikin ethics yang bisa membantu kerja-kerja jurnalis gitu ya, supaya kalau ketika berhadapan dengan pejabat itu nggak cuman nerima kutipan dari pejabat, tapi juga bisa apa ya? Kalau dulu bahasanya Dana tuh bisa mengkonfrontasi kira-kira gitu ya. Eh, eh, Ketika ada pejabat yang bicara soal data atau mengklaim sesuatu gitu. Yuk kita kita cobain yuk. Ini namanya cekdata.ai. Teman-teman sebenarnya udah bisa akses juga buka cekdata.ai gitu ya. Ini masih versi prototype. Dalam artian sebenarnya engine-nya tuh udah berjalan dengan baik, tapi kami masih keep aksesnya untuk login, untuk daftar itu belum dibuka hanya untuk beberapa jurnalis yang untuk uji coba karena problem di keterbatasan data. Tapi idenya begini, ini ada banyak sekali ini demo ya, misalnya tools ini tuh bisa menjawab banyak pertanyaan. Misalnya berapa garis, bagaimana tren gitu-gitu ya. Sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa ditanyakan ChatGPT, tapi kita hanya menggunakan data berdasarkan dari datanya BPS. Kita akan coba bagaimana tren penduduk miskin di pedesaan ya, supaya lebih ini ya. Pemerintah menyebut penurunan kemiskinan tahun ini membuktikan kebijakan mereka berhasil. Apakah klaim ini benar? Ini kan klaim yang sangat umum banget lah kalau misalnya, ya ini program ini berhasil gitu. Tapi coba kita verifikasi dengan tools ini. Uh, Dia prosesnya agak lama karena ya ada mesin dan dataset yang harus diproses di uh, belakangnya. Oke. Hasilnya adalah tidak dapat diverifikasi statusnya. Persentase penduduk miskin di Indonesia Maret 2024 9,03%, kemudian menurun menjadi 8,53% pada September 2024, turun 0,46 persentase. Jadi turun benar tuh. Kenapa dia? Ini kan jawabannya tuh tahun ini karena punya data terbarunya hanya di 2024, maka dia baru jawab ke pakai data yang terbaru yang ada di 2024. Tapi kita pengen update memang datanya sampai ke 2025 atau 2026 lah kalau yang bulan-bulan Februari itu udah rilis. Terus alasannya ya menunjukkan eh, memang ada persentase penurunan kemiskinan penduduk miskin, tapi tidak cukup untuk membuktikan klaim keberhasilan kebijakan pemerintah karena tidak ada bukti kausalitas gitu. Nah, kami memberikan peringatan editorial. Jadi kayak ngasih petunjuk lah ke jurnalis gitu kan. Eh, Pendekatan alternatif adalah mengkaji data kemiskinan lebih rinci berdasarkan wilayah kelompok sosial. Jadi, kalaupun nanti datanya tidak dapat diverifikasi atau nggak ada datanya, peringatan editorial itu berfungsi untuk ngasih guide ke jurnalis yang tanya, coba verifikasi, untuk cari data apa lagi sih yang mungkin bisa diakses di luar ekosistem Cek Data AI. Sumbernya ini garis kemiskinan, kita bisa download datanya di sini. Download, kemudian ya udah kita buka aja datanya. Mana ya? Oke, sorry. Aku share screen-nya ternyata harus entire screen ya.
Oke. Nah, ini datanya yang kita download. Jadi Maret dan September datanya ada. Persentase dan jumlah penduduk miskin kota desa. Ini persentasenya tadi 9,03 ya. Dan ini jadi 8,557. Kita cek tadi apakah hasilnya tuh benar. 90,3 dan 8,57. Kita, kalau teman-teman nanti ini versi yang udah bisa diakses, teman-teman punya halaman chatbot kayak gini mirip ChatGPT. Aku bisa tanya, apakah benar program MBG berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja baru. Mbak, misalnya ya, tentu data soal program MBG nggak ada kan. Tapi coba kita memverifikasi dengan eh, bahasa yang mungkin general gitu ya. Oke, jawabannya adalah salah. Eh, yang menentukan jawaban ini nanti aku akan jelasin di cara kerjanya. Eh, periode ini November 2025 bandingin sama Agustus 2025 gitu ya. Meningkat sebesar ini ya datanya, kemudian alasannya juga ada, terus kasih peringatan editorial juga sama gitu, dan ada datanya. Kalau datanya itu ada linknya, kalau ada data base kami yang mengandung link, dia akan ngasih link ke sumbernya. Kita klik sumbernya, sumbernya tetap di PPS. Jadi kita tetap berpegang bahwa ya mau nggak mau harus ada sumber yang jelas lah, sumbernya tuh dari mana gitu ya. Tapi sekarang semuanya data kami itu semuanya dari BPS gitu. Oke, ini sekilas uji cobanya ya. Kami sekarang itu di cek data AI itu untuk prototipe ini baru ada 10.000 tabel data BPS. Ini pun 1% data BPS belum ada. Jadi kayak masih kecil banget datanya. Rencana kami akan mulai nambahin data berdasarkan isu gitu ya. Yang lagi disiapin tuh tabel-tabel data PDF-nya tuh lagi aku bikinin script untuk diparsing untuk jadi source AI ini. Dan kemudian ya nanti semoga sih kita targetkan siap dipakai itu akhir tahun ini. Um, Semoga sih bisa berjalan lancar lah gitu, kira-kira gitu. Oke, kita balik lagi di sini. Nah, gimana cara kerjanya sih, gitu ya? Ini cara kerjanya. Jadi input question, terus kemudian ada AI akan membaca LLM ini akan membaca intentnya. Intentnya tuh dia sebenarnya nyari data apa sih? Atau contohnya gini, kalau kamu nanya ke data penduduk Gen Z misalnya, jumlah penduduk Gen Z, tentu nggak akan dapat tuh dari apa namanya dari BPS, karena BPS tuh tidak mengenal data Gen Z ya. Yang dikenal adalah data penduduk berdasarkan rentan usia gitu, usia tertentu misalnya. Nah, AI kemudian sudah tahu niatnya mau nanya apa, dia akan dikasih data yang relevan gitu ya. Jadi ada ini menggunakan sistem RAG, Retrieval Augmented Generation. Jadi ini nanti akan ada data berdasarkan AI ini akan minta data ke sini, lalu database ini akan masukin semua database. Ada analisis, kalau data itu nggak ada, maka AI ini akan minta lagi data yang related dengan isunya. Contohnya tadi ngomongin data MBG, kita nggak punya data MBG, tapi dia coba cari data lain yang terkait dengan isu tenaga kerjaannya. Maka tadi dapatlah penambahan jumlah tenaga tenaga kerja. Walaupun sebenarnya yang ditanyakan adalah soal apakah MBG membuka 1 juta lapangan pekerjaan baru gitu ya. Tapi kita punya datanya adalah data jumlah penambahan uh, pekerja di Indonesia gitu. Kemudian kalau dia ini akan ada validasi dan editorial judging lah ya. Jadi akan dijudge berdasarkan benar salah, sebagian benar,
terus kemudian salah atau mislead gitu-gitu ya. Kemudian baru setelah itu muncul jawaban. Nah, menyinggung tadi yang terpenting adalah dalam proses ini adalah soal proses yang namanya human in the loop, di mana jurnalis juga punya kesempatan untuk memeriksa hasil AI-nya tuh apakah benar atau enggak datanya. Ya tadi kami menyediakan data source-nya yang bisa di-download sehingga kita bisa cek apakah jawaban AI itu dengan database dari BPS itu benar atau salah gitu. Jadi tetap akan ada proses human in the loop-nya di sana. Next, nah ini tadi true, false, partially atau unverifiable. Kemudian ya ini key features-nya yang sekarang skeptical causal claims gitu. Jadi dia kalau ada klaim-klaim yang terkait dengan kausalitas akan skeptical AI-nya. Terus never leaves a journalist empty-handed. Jadi kalau datanya nggak ada, dia akan cari data terkait hal tersebut, baru kemudian ngasih suggest. Transparan and auditable, jadi datanya dari BPS, link direct download ke original datanya ada, dan setiap analisisnya itu bisa di-trace. Ini comparison, apa yang bisa dijawab sekarang? Sekarang yang bisa dijawab single data misalnya, berapa angka kemiskinan bulan Maret sekian gitu. Terus comparison bandingin poverty di mana gitu misalnya. Baca tren, claim verification, causal claim sama everyday language. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak paham dengan terminologinya BPS yang kadang bahasanya tuh beda-beda gitu ya. Misalnya ada istilah angkatan kerja, istilah atau Gen Z bahasa kita misalnya, atau bahasa-bahasa yang tidak familiar di telinga gitu, AI ini akan menerjemahkan sesuai dengan datanya kosakatanya BPS sehingga dapat matching datanya. Nah ini rencana kita lah ya. Rencananya memang kita itu pengen launchingnya tuh nanti di November ketika ada Indonesian Data Journalism Award tahun akhir tahun ini. Eh, Sekarang yang sedang kita kerjakan apa? Memperbanyak database tematik yang sekarang memang data prioritas data BPS masuk dulu. Yang kedua yang sedang kita kerjakan mau kerja dengan teman-teman CSO adalah data di isu lingkungan. Jadi kita akan memperbanyak data-data isu lingkungan dari teman-teman CSO. Begitu ide cek data AI-nya lah kira-kira gitu. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi memang sedang mengeksplor banyak potensi ya buat AI, termasuk kemarin aku baru minggu kemarin tuh uh, presentasi juga ke Project Multatuli untuk AI tools yang lain yang kayaknya nggak tahu lah, mungkin bulan depan kalau udah bisa siap kayaknya aku cobain sama teman-teman di internal Project Multatuli. Aku share sedikit juga nih idenya mumpung lagi ngomong ya supaya ini memperbanyak ide-ide baru yang muncul untuk eksplorasi teman-teman gitu ya. Ini adalah AI tools, udah share juga ya. Udah. AI tools lokal yang tapi ini dia udah aplikasi. Jadi yang dia hanya berjalan di lokal. Jadi ibaratnya teman-teman download aplikasinya, install di laptop tanpa butuh internet pun idealnya bisa jalan, kira-kira begitu. Jadi ini tuh uh, ruang kerja lah ya kayak workspace gitu. Yang aku bikin juga pakai Vibe Code juga kata Mas Haris ya, ngoding dibantuin AI. Nah sorry, ngomong Vibe coding tadi. Kalau cek data AI itu kita kerja bareng sama developer. Namanya Mas Wawan, orang Jogja juga, panggilannya Mas Wawan Komputer. Dia developer webnya di Project Multatuli, aku minta bantuin untuk di Project AI ini. Dan Mas Wawan tuh yang ngasih fondasi cara kerja AI-nya. Kemudian kita kembangin juga dengan vibe coding. Kalau yang ini kita pure, aku ngerjain dengan uh, pure vibe coding lah ya. Jadi project ini adalah teman-teman ngupload dokumen, nanti AI tools ini akan ngebaca dokumen itu untuk banyak hal. Ini contohnya, aku ngasih contoh project Raffi Ahmad ya, open. Di sini ada dua fitur yang sekarang udah bisa jalan, chat dan Grab.
Chat itu ya kita biasalah bisa tanya tentang dokumen soal yang kita upload. Yang Grab itu adalah peta relasi. Jadi begitu kita upload sebuah dokumen, maka AI Tools ini akan langsung menampilkan peta relasi berdasarkan dari dokumen yang kita upload. Ini contohnya Raffi Ahmad, dan kita bisa kayak bikin ini ya, Raffi Ahmad ke siapa gitu. Nanti di sini juga bisa di apa, ke families kita tampilkan jalurnya. Oh dia, tapi ini kayak karena contoh case-nya ini ya, datanya itu sebagai data contoh case aja, belum data yang beneran gitu. Tapi kita coba lihat, aku tadi juga nyoba nih, contoh ini adalah 2 dokumen AHU yang aku upload terkait dengan ini nih proyek apa namanya waktu itu Polistub ya. Jadi Grab-nya dia akan ngelihat nih eh, Digital Unggul Gemilang itu perusahaannya. Terus kemudian dia ada ke Digital Unggul Gemilang Data dan Perseroan. Ada ini alamat. Kalau ini location ya yang warna hijau gitu ya. Jadi dia akan langsung eh, melihat apanya ini tuh siapa gitu ya. Jadi Eh, dan semua ini tuh berjalan lokal. Kenapa ada Kresna di sini? Karena di dokumen ini yang download kan aku, jadi ada nomor HP dan emailku ya. Karena kan kalau kita mau pesen download aku tuh ada harus masukin nama dan juga email dan nomor HP ya. Jadi keikut juga tuh di dalam analisisnya. Memang di pengembangannya sih pengennya ini bisa clean. Nah, sekarang itu karena ini itu aku desain pakai NLP berbahasa multi language, jadi dia nggak spesifik menggrab bahasa Indonesia. Aku kemarin baru dapat modul di Hugging Face untuk apa namanya? Untuk yang modul BERT yang bahasa Indonesia, dan ada satu repo juga di GitHub terkait dengan NLP untuk yang bahasa Indonesia. Kayaknya akan aku masukin sebagai salah satu engine untuk membantu AI tools-nya lebih membaca lebih tepat untuk apa namanya untuk uh, nama company gitu-gitu ya. Nah, yang untuk fitur chatnya kita bisa tanya siapa siapa pemilik PT Digital Unggul Gemilang. Bentar. Kita send. Dia akan ngejawab berdasarkan dokumen AHU. Oke. Pemilik gitu ya, Vini Setiani, Mariono, Aisyah, dan di semuanya disebut referensinya di sini. Em, kita bisa lihat di source juga, kelihatan nih source-nya ya dari mana aja. Jadi ini yang juga sedang aku kerjain untuk teman-teman Project Multatuli. Kalau ini udah bisa uji coba dipakai dengan baik di Project Multatuli, kayaknya aku pengen share juga terbuka untuk semua newsroom kalau mau nyobain gitu ya. Kalau sudah selesai. Kalau sekarang kayaknya masih biar inilah Mas Fahri dan teman-teman dijadikan kelinci percobaan. Oke, thank you. Ya, makasih Mas Kres. Ya, mungkin teman-teman di sini udah ada yang paham istilah-istilah yang disampaikan tadi, ada juga ini apa ya gitu. Nah, teman-teman silakan tanya ya, apapun itu terkait AI, pemanfaatan AI di ruang redaksi maupun spesifik tools yang pengen diketahui gitu. Nah, ada pertanyaan dari Mbak Eliza. Ini kayaknya kedua-dua narasumber deh. Apa saja aplikasi AI selain ChatGPT yang direkomendasikan untuk menulis? Nah, ini juga sebenarnya tergantung untuk apa juga ya, gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Kresna atau Mas Kresna dulu deh. Aku ya. Hmm, Ya. sebenarnya ChatGPT itu udah powerful banget ya. Eh, tadi 2 aplikasi itu yang chat apa namanya cek data AI, dan ini aku build tuh pakai vibe code di ChatGPT. Ya, memang yang berbayar yang 300.000 sebulan gitu ya, dibayarin kantor gitu, jadi nggak apa-apa lah. Terus aku pakai Codex. Codex itu em, Codex itu aplikasinya ChatGPT yang khusus untuk coding, jadi aku bikinnya di sana. Eh, dan itu enak banget. Nah, kemarin aku sempat ngerilis
dashboard untuk laporan soal BGN ya, anggaran BGN kemarin bikin dashboardnya, bikin visualisasi datanya, itu semuanya aku kerjakan pakai ChatGPT untuk dashboardnya, termasuk scraping datanya, karena scraping datanya itu agak berat gitu, jadi aku scraping pakai ChatGPT. Nah, menurutku yang satu aja misalnya, walaupun aku juga langganan cloud ya, untuk sebenarnya cloud tuh kayak penasaran uji coba, walaupun dipakai tokennya habis limit terus gitu ya, kayak keselin banget lah, udah langganan tapi kena limit terus. Em, ChatGPT itu udah powerful. Yang terpenting adalah kita tahu cara pakainya. Em, jadi nggak cuma sekedar buat tanya jawab, buat bantuin nulis, tapi termasuk juga untuk bikin visualisasi data. Tapi jangan diharapkan bikin visualisasi data itu jangan ya dia bikin JPEG atau bikin file PDF gitu. Tapi yang kita harapkan justru code. Kita nggak perlu bisa coding, tapi kalau kita tahu code-nya, kemudian tinggal kita masukin misalnya ke GitHub, masukin ke misalnya untuk publikasi misalnya di mana sih Nativefly gitu untuk publikasi melihat dashboardnya atau di ya beberapa tools gratis gitu ya yang bisa untuk ngelihat datanya. Menurutku itu gampang banget dikerjakan dan kalau teman-teman kesulitan, bahkan aku tuh mulai berpikir ya teman-teman ini di JN nih, kalau kita ngasih training data journalism bagian apa namanya soal visualisasi data, kita harus kayak oke, yang ngajarin Floris kita pinggirin, lagi kita ajarin gimana caranya creating code sendiri dengan ChatGPT dan gimana caranya ngembed itu sampai jadi ke website. Kayaknya itu lebih paling paling realistis dikerjakan sekarang ketimbang misalnya harus kayak belajar gimana caranya bikin peta dengan ini gitu. Itu ya. Nah, aku sedih sebelum balik ke Debo ya, aku malah penasaran ke Mas Haris tuh kemarin sempat nge-tweet soal peta-peta apa ya? Dokumentari peta-peta yang Nusantara, bisa dipakai. Iya, peta peta Nusantara atau Mas, Nusantara. Mas Haris ya? Petanusa. Kayaknya itu menarik. Ya, 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 kayaknya menarik juga tuh buat iya. diceritain. Ya, jadi itu sebenarnya teman proyek pribadiku itu. Jadi eh, Petanusa itu sebenarnya website yang memungkinkan kita semua itu download peta Indonesia, wilayah Indonesia dari level provinsi sampai desa dalam bentuk GeoJSON gitu. Cuman eh, dalam prosesnya sekarang itu sedang aku apa ya istilahnya sedang aku suspend jadi websitenya sekarang lagi nggak bisa diakses gitu sengaja aku tutup karena memang source dari peta itu yang memang masih perlu dicek lagi gitu menurutku karena ini hanya proyek pribadi dan eh, source-nya itu sebenarnya sudah beredar luas. Jadi ada beberapa developer itu bikin pemetaan wilayah Indonesia itu berdasarkan keputusan Kemendagri yang tahun 2025 sangat menurut saya menarik. Cuman kan itu dalam bentuk GitHub ya dan orang masih banyak bingung lah dengan GitHub dan sebagainya. Makanya sebenarnya aku ambil source itu dan aku bentuk eh, aku bungkus gitu sebenarnya itu hanya wrapper dalam bentuk website cuman belakangan berdasar beberapa masukan ternyata memang peta yang dibuat itu hasil simplified yang kadang memang agak ini ya agak ini ya masih perlu pengecekan-pengecekan gitu. Nah, soal itu sih sebenarnya eh, banyak banget teman-teman tergantung kebutuhan teman-teman mau menggunakan tools apa tetapi eh, menurut saya eh, selama selama itu terjangkau ya teman-teman bisa akses coba aja semua gitu. Dari mulai yang sekedar chatbot ya seperti ya ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud juga ya Cloud yang chatbot sampai kemudian tools yang untuk coding dari mulai Cloud Code kalau kuat langganan Cloud Code yang $200 per bulan ya langganan itu biar nggak kena limit. Tapi kalau enggak ya gunakan tools-tools lain yang memang terjangkau gitu. Karena eh, apa ya hari ini tuh beberapa pekan terakhir tuh lagi kelihatan ya satu tren bahwa
semua harga tools AI naik gitu ya. Masa bulan madu, masa promosi, masa kalau teman-teman di AI enthusiast tuh bilangnya bansos ya. Bansos AI itu sekarang udah habis gitu. Banyak banget sekarang tools yang naik harganya, termasuk cloud ya, termasuk Anthropic itu gila-gilaan lagi karena toolsnya memang sangat powerful gitu. Jadi selama teman-teman punya waktu dan bisa mengakses tools AI apapun, belajar segera sebelum tools itu jadi nggak bisa diakses karena terlalu mahal gitu ya, atau terlalu ini gitu. Karena eh, banyak banget tools yang gratisan gitu, tapi sekarang udah mulai banyak yang di paywall dan harus berbayar gitu. Ya, oke Mas Haris. Boleh nggak sih cerita gimana pemanfaatan misalnya ChatGPT ya untuk pembuatan visualisasi itu? Alur kerjanya setidaknya apa yang teman-teman harus siapkan begitu, apa yang teman-teman harus punya begitu untuk bisa melakukan itu. Oke, ini versi singkatnya gitu. Ya, Sebenarnya enaknya kita sambil praktek, tapi mungkin versi singkatnya begini. Teman-teman kalau mau bikin visualisasi tentu harus punya datanya dulu ya. Harus punya datanya. Datanya itu eh, yang LLM ready gitu ya. Sebenarnya sekarang LLM tuh hampir bisa mengunyah data apapun. Kalau dulu teman-teman belajar human readable data dan machine readable data, sekarang itu sebenarnya hampir nggak relevan karena LLM itu sudah seperti kita gitu ya membaca datanya. Tetapi yang enak sih sebenarnya dalam format CSV ya, tetap format CSV atau kalau teman-teman familiar dengan format JSON itu lebih baik. Tuh, karena LLM akan lebih mudah memparsing JSON. Nah, kalau sudah ada datanya, lalu sebisa mungkin teman-teman punya gambaran dulu nih, mau bikin visualisasinya seperti apa, gitu ya. Kalau sebentar saya coba, boleh saya share screen sebentar? boleh silakan, bisa langsung Mas. Ya. Saya ingin tunjukkan sedikit yang dibikin teman di Kompas ya. Ini terkait dengan UTBK gitu ya, SNBT UTBK hasilnya gitu ya. Eh, ya di sini masih ada Floris, Grace, tapi Florisnya masih ada Floris, tapi kan kalau Floris dia harus eh, bentuknya begini ya, maksudnya datanya nggak data utuh gitu. Masih ada Florisnya tentu saja, dan di bawahnya tetapi dia bikin ini tabelnya juga dari Floris. Nah, mana ya? Di bawahnya lagi eh, ada teman ya yang namanya Satrio, mungkin kelihatan. Dia bikin semacam dashboard seperti ini. Jadi ini kita bisa mencari data itu di dalam dashboard ini. Gitu. Jadi misalnya kita mau cari prodi apa ya, misalnya DM ya, Gajah Mada gitu ya, akan keluar semua nih. eh, Prodi-prodi di Gajah Mada, bidang ilmunya, kemudian jenjangnya, lalu kemudian daya tampung dan peminatnya sampai ke rasionya, gitu. Ke bawah kita bisa keluar. Lalu kalau kita mau khususkan, misalnya hanya melihat universitas di provinsi tertentu, misalnya ya, eh, kita bisa lakukan. Misalnya di Kalimantan Timur, kemudian kita ingin hanya menggunakan Institut Teknologi Kalimantan, nah kita bisa melakukan ini. Eh, aku lupa, harusnya di Flores pun sebenarnya bisa ya, tapi nggak akan serapi ini. Nah, eh, bagaimana caranya? Jadi teman-teman sebenarnya setelah ada datanya, data itu dikasihkan ke ChatGPT, gitu ya. Lalu teman-teman tuliskan prompt-nya gitu. Teman-teman ingin bikin apa gitu. Jadi kalau ini misalnya ya, aku ingin bikin dashboard yang memudahkan misalnya user untuk mencari data hasil SNBT gitu. Nah, teman-teman bisa uh, tambahkan data apa saja yang akan difilter di sini, gitu ya. Lalu misalnya ini ada provinsi, universitas, bidang ilmu, jenjang dan program studi, gitu.
Nah, kalau teman-teman bingung promnya, teman-teman serahin datanya dulu ke ChatGPT, lalu bilang, aku ingin bikin dashboard dari data ini. Apa saja yang harus ada di dashboard ini, minta saran saja, nanti ChatGPT akan memberikan saran. Gitu. Dan kalau teman-teman puas dengan saran itu, silahkan build, dibangun data itu, dan mungkin cukup bilang sertakan data itu dalam satu file XML. Gitu. Nah, satu file dengan extension XML itu ini hanya kemarin saya tanya dan saya cek memang ini hanya XML dan sedikit CSS gitu ya. Uh, Nanti dia akan ngasih satu file itu, dia akan loading ngasih satu file itu. File itu seperti yang dikatakan Krisna tadi, kita bisa upload ke GitHub. GitHub itu adalah aplikasi untuk menyimpan repository, untuk menyimpan code kita. Dari situ kita bisa pakai layanan gratis untuk mendeploy atau menghosting kode itu seperti Netlify ya. Namanya sekarang pakai Netlify. Yang paling mudah sebenarnya pakai Vercel, tapi Vercel sekarang lagi kena banyak isu gitu ya. Atau kalau sedikit advance pakai Cloudflare, atau bahkan sebenarnya pakai GitHub Page yang paling mudah juga bisa gitu. Nanti kalau teman-teman bingung, tanya aja ke IE-nya gitu. Pakai GitHub Page, kemarin aku lihat si Aquam ya, Aquam bikin yang dashboard apa aku lupa. Kalau dari alamatnya itu pakai GitHub Page gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Gitu. Meskipun filenya kalau kita pakai tools lain ya, seperti tools untuk web coding, seperti Codex, seperti Cloud Code, seperti atau yang berbasis web seperti Lovable, Replit dan sebagainya, itu akan lebih kompleks dari ini. Kita bisa membuild yang lebih advance gitu kira-kira. Nah, Ya sebenarnya pengen langsung ya kita praktikin, tapi itu butuh sesi private dengan Mas Haris ini kayak kita bikin meet up lagi, Kita membuat agendakan deh, Bu. kayaknya saya langsung todong ya, kita akan bikin itu. Siap ya Mas ya? aduh ya ya oke siap. Oke. Oke, terima kasih banyak. Iya, iya, iya. Jadi kita sudah saatnya move on katanya dari Floris dan data wrapper, walaupun sebenarnya itu juga sangat untuk dasar sebenarnya penting untuk dipahami juga ya, untuk awal begitu, untuk dasar penyusunan. Mungkin teman-teman juga nggak langsung paham apa itu Netfly, Cloud, apa lagi tadi tuh, dan macam-macam sebagainya gitu. Nah, pelan-pelan kita akan belajar itu dari Mas Haris nanti dan Mas Kresna juga tentunya. Nah, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber ini? Ini sibuk sekali loh mereka berdua ini mumpung ada di sini. Oh iya, jika tidak ada, saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan sponsor ini dari IDJN. Kita akan mengadakan Data Journalism Hackathon 2026 dan saya coba contekannya dulu ya, sebentar. Nah, iya. Pendaftarannya, kita sudah buka pendaftarannya sejak April dan akan kita buka sampai seminggu ke depan, tanggal 25 April kita sudah tutup pendaftaran. Buat teman-teman, segera daftarkan karya teman-teman, bukan karya proposal ya, proposal liputan. Jadi untuk tahun ini kita akan kembali mencari topik liputan tentang lingkungan, spesifiknya tata kelola hutan dan lahan, kemudian dampak kerusakan hutan dan lahan, praktik-praktik ekonomi restoratif dan juga terkait isu masyarakat adat. Kita akan mencari 13 tim. Setiap tim terdiri dari jurnalis dan desainer, bisa desainer grafis, programmer, atau sosial media spesialis. Setiap tim akan mendapatkan 13 juta rupiah untuk biaya liputan begitu. Nah, pelaksanaan hackathonnya sendiri tanggal 15 sampai dengan 17 Mei di Jakarta. Kalau teman-teman berhasil, teman-teman akan ikut dan salah satu materi ya yang akan diajarkan adalah topik hari ini kita akan singgung di hackathon nanti. Tentu akan kita bahas dan kita praktik langsung gimana sih bikin visualisasi menggunakan AI. Begitu seru, DJH itu cukup seru karena di sana juga kita akan kolaborasi dan enaknya itu langsung bikin
prototipenya ya. Dan Mas Haris juga alumni ya, alumni DJH 2000 berapa ya waktu itu? Entahlah. Gitu. Salah begitu 2000 berapa gitu. Itu ayo daftar buat teman-teman, masih mumpung ada kesempatan ini begitu. Dan ada lagi kah pertanyaan teman-teman? Debo mau spill Ya, dikit dong soal apa? Kan oke. selain DJH, kita Oh iya, rencana mau ada bootcamp ya, bootcamp oh di ya. bulan Mei. Tapi bootcampnya soal apa? Tunggu nanti. Kita Bulan tunggu Juni ya? nanti. Mei? Mei Bulan atau Juni, Juni Juni, sih? Juni, Juni. Bulan Juni, bulan Juni. Iya, iya. Bulan Kita Juni juga kita kan akan ada ada bootcamp bootcamp juga. di bulan Juni. Jadi Tunggu. ditunggu ya. Oke, teman-teman. Kayaknya kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait AI dan juga di media, kita akan tutup dulu sesi ini. Kita akan ketemu di sesi bulan depan dan kita akan ngomong AI lagi dalam hal yang berbeda lagi. Tuh, sampai ketemu semuanya. Dan rekaman ini nanti akan saya upload di YouTube IDJN. Silakan Instagram IDJN, nanti linknya akan ada di sana, saya sematkan. Terima kasih ya semuanya buat yang sudah datang. Sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan IDJN selanjutnya. Nama. Makasih semua. Makasih Mas Terima Haris ya. kasih, Makasih Mas Bu Retna, Haris. Kita teman-teman. tunggu Ya. sesi teknisnya nanti. Ya, kita tunggu ya dari Mas Haris ya. Oke, Oke, yuk, bye. bye-bye semua.